Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan kinerja-kinerja para dosen. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks Scopus dengan taraf kepercayaan atau reputasi lebih tinggi. Ya, untuk itu sebenarnya Scopus ini adalah sekarang sedang menjadi primadona karena beberapa aturan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen misalnya, atau mungkin para peneliti itu fokus mencari jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus. Pertanyaannya kenapa? Ya, sebab jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus itu diyakini dan dipercaya adalah jurnal-jurnal yang kredibel dengan hasil penelitian yang cukup baik dan berdampak, kemudian dengan sitasi atau kutipan dari jurnal-jurnal yang diindeks itu dianggap lebih tinggi. Jadi orang mengejar ini, utamanya para dosen atau para peneliti, fokus mencari jurnal-jurnal yang berreputasi, dan sebagian besar jurnal berreputasi itu didapatkan dengan indeks-indeks yang dikeluarkan oleh Scopus. Namun demikian, Scopus ternyata punya tingkatan juga kualitas jurnalnya. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 terakhir. Dari mana asal Q1, Q2, Q3, Q4 itu? Ini ternyata asalnya adalah pemeringkatan kualitas jurnal. Semakin rendah Q-nya, maka semakin bagus kualitas jurnal itu sendiri. Ketika misalnya anggaplah ini masuk dalam 100 besar dalam rumpun bidang ilmu yang sama, yang diindeks oleh Scopus. Kemudian di antara 100 itu maka dibagi 4 karena ada Q4 tadi. Jadi 1 sampai 25, jadi jurnal 1 sampai 25 yang bagus-bagus itu masuk Q1. Kemudian 26 sampai 50 itu Q2. 51 sampai 75 itu adalah Q3, dan 76 sampai 100 itu adalah Q4. Jadi dilihat dari jurnal yang serumpun, ya, jurnal yang serumpun, kemudian diurutkan berdasarkan beberapa jurnal yang diindeks. Syarat bagaimana jurnal kita bisa diindeks oleh Scopus kita akan bahas dalam pembahasan yang lain. Akan tetapi sekarang saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara mencari jurnal terpercaya di web Scopus sendiri. Karena Scopus ini orang bilang ini adalah produk dari Elsevier. Meskipun Scopus lahir belakangan, mungkin sekitar tahun 2004, sebelumnya sudah ada WOS, Web of Science. Akan tetapi WOS ini ternyata perkembangannya lambat. Scopus lebih cepat, dan ranahnya Scopus adalah dia tidak hanya mengindeks jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier, akan tetapi dia bisa mengindeks jurnal-jurnal yang lain yang fokus dalam publikasi hasil penelitian. Bagaimana cara mencari jurnal di sana? Kita akan melihat dalam video ini. Pertama, silahkan masuk di alamat website Scopus, yaitu www.scopus.com. Oke, kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Oke, kemudian meskipun kita tidak sign in, tidak masuk dalam webnya, kita lihat di berandanya aja, kita bisa mengakses jurnal itu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya create account, itu kita diminta untuk membuat akun, untuk kita bisa pakai masuk di dalamnya. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin masuk ke sana juga nggak apa. Pertama, di bagian kanan atas
Oke, di bagian kanan atas daripada web Scopus itu sudah ditampilkan author source dan source. Oke, di bagian lain lagi itu tentang cek akses, kemudian konten Scopus, kemudian free author profil dan lain sebagainya. Jadi kita masuk, kalau misalnya kita ingin mencari penulis, misalnya kita ingin mencari apa aja yang ditulis oleh si A, jadi gitu. Misalnya apa saja yang ditulis. Jadi masukkan author name-nya, penulis, nama pertama penulis, nama akhir penulis, kemudian nama awal penulis, afiliasinya, kemudian shares. Dengan demikian, maka langsung akan tampil orang yang kita cari. Jadi gitu. Langsung tampil orang yang kita cari. Kita bisa melihat apa aja penelitian yang pernah ia lakukan. Jadi gitu. Oke, atau boleh juga kita mencarinya pakai ORCID. ORCID ini adalah semacam identitas penulis. Kita tinggal masukkan ID ORCID-nya kemudian keluar. Oke. Kalau misalnya tadi untuk kita menggunakan author source. Gimana kalau misalnya kita mau cari jurnal di Scopus? Jadi kalau ingin kita mencari jurnalis Scopus, masuklah di menu source. Oke, menu source. Kemudian di sini kita diminta memasukkan berdasarkan apa. Sebenarnya di bawah ini sudah muncul beberapa jenis jurnal ya, tapi kita belum ingin lihat di sini. Kita ingin spesifik di bidang yang kita cari. Oke, jadi kita masuk di pilihan apakah kita akan mencari berdasarkan judul jurnal atau penerbit jurnal atau ISSN-nya, atau kita ingin mencari berdasarkan subjek area. Subjek area itu semacam bidang keilmuan. Oke, sepertinya bagi kita lebih enak untuk melihat berdasarkan bidang keilmuan. Kita punya penelitian nih, misalnya penelitian di bidang energi, atau penelitian di bidang sosial, di bidang pendidikan. Kemudian kita ingin cari jurnal mana yang pas dengan penelitian kita. Oke? Jadi kita masuk aja berdasarkan subjek area. Kemudian di sini kita diminta mencentang subjek area jurnal kita atau bidang penelitian kita itu apa sih, gitu kan? Di sini ada agricultural dan biological science, silakan di sini forestry, ada food science. Jadi silakan dicentang berdasarkan keilmuan kita. Kemudian berikutnya ada art and humanities. Jadi silakan dicari di mana bidang penelitian kita itu, ada biochemistry, ada genetik molekular biologi. Silakan dimasukkan di situ, mana ada business and management and accounting, gitu kan. Silakan dicari. Berdasarkan dicentang berdasarkan jurnal yang kita pilih. Tapi bagusnya adalah satu kali centang aja, supaya lebih spesifik. Yang akan muncul itu adalah jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita. Misalnya nih, juga di sini bagian matematik tadi saya lihat, mana itu? Oke, material science, kemudian apalagi ya, medicine. Jadi ini sebagian besar fokus dalam bidang ilmu sains. Jadi di Elsevier di Scopus itu sebagian besar itu mengindeks jurnal-jurnal yang dalam bidang sains. Oke, kemudian kalau ada yang bertanya nih, kalau bidang pendidikan di mana jurnalnya, gitu kan? Jadi pendidikan itu dalam Scopus dimasukkan dengan kategori social science. Oke, mau pendidikan fisika, mau pendidikan matematika, semua itu pendidikan maka dianggap sebagai social science. Social science kita masuk di menu social science, kemudian lihat di bagian education, ada education di situ. Kita centang education, kemudian apply. Apa yang muncul kemudian? Muncullah beberapa jurnal yang terindeks oleh Scopus. Oke? Jadi ada banyak jurnal yang kurang lebih banyak lah. Pokoknya nanti dicari di sini jurnal apa yang kita ingin gunakan.
Kemudian di bagian samping kiri web Scopus itu kita diminta apakah kita ingin menunjukkan yang key 1 saja kah, key 2 saja kah, atau key 3, key 4 saja kah. Jadi kemudian kita ingin cari jurnal, centang jurnal doang gitu kan. Kemudian kita ingin cari key 1 saja, yang key 1. Oke, kemudian apply. Muncullah jurnal-jurnal key 1 ya di bidang yang kita centang saat tadi dan pendidikan. Jadi kita tinggal pilih gitu kan, skor citasi, oke, citasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 gitu kan. Jadi di sini kelihatan jejak jurnal, kelihatan banget jejak jurnal. Jadi kita bisa milih mana jurnal yang lebih kredibel, bisa dipercaya untuk bisa menerbitkan jurnal kita. Persoalan jurnal kita itu diterima atau enggak, artikel kita tadi itu, manuskrip kita diterima atau enggak, itu nanti komunikasi lewat email biasanya ya. Biasanya komunikasi untuk penerbitan jurnal itu menggunakan email. Oke, tidak menggunakan jalur phone, jalur telepon, jalur WhatsApp, enggak, lebih kepada email. Jadi kalau misalnya ada perbaikan jurnal, revisi, dan penolakan, itu semuanya lewat email. Oke, jadi kalau misalnya ini saya milih jurnal tentang review of research and education misalnya dengan skor citasi tadi 9,3, ada juga yang paling tinggi ini review of education research, ini ketat sekali masuk di sini, susah pokoknya kayaknya ya. Saya juga belum submit ke sana. Jadi misalnya saya masuk di Journal of Learning Science. Jadi saya klik aja ke situ. Kemudian nanti muncullah identitas jurnal itu. Ya, ini kan. Jadi Journal of Learning Science. Jadi dari 94 sampai sekarang ya. Bertahan, bayangkan. Penerbitnya adalah Taylor and Francis, bukan Elsevier. Oke, keren kan? Scopus bisa mengindeks Taylor and Francis, itu keren. Ada ISM-nya lengkap di sini. Kemudian jurnalnya itu fokusnya kalau di social science itu education, kalau di psikologi itu adalah developmental of education psychology. Jadi ada dua fokus jurnalnya. Jadi kita bisa cek masuk nggak penelitian kita di sini, gitu kan? Kalau misalnya nggak masuk, jangan coba-coba. Itu siap-siap ditolak. Oke, jadi biasanya jurnal-jurnal yang terindeks Q1 itu ketatnya bukan main. Jadi kalau misalnya yang bukan tidak selaras dengan area penelitian kita, stop. Cari jurnal lain. Itu lebih bagus daripada menunggu untuk ditolak. Susah gitu. Oke. Ini jurnalnya, ini kalau misalnya kita ingin melihat berapa dokumennya juga bisa. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kita sudah dapat nama jurnalnya, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan dia di Scimago, oke, Scimago JR, Scimago JR misalnya, kemudian kita cari, kok Scopus lagi. Oke, JR, Scimago. Kemudian kita cari tadi yang jurnal, enter jurnal title. Jadi masukkan jurnal, nama jurnalnya. Kemudian nanti ini muncullah jurnalnya, Journal of Learning Science. Kita bisa lihat di sini, saudara-saudara. Jadi kelihatan jurnalnya di Scimago JR juga. Kita ingin mengunjungi webnya, gampang, tinggal kita masuk di homepage. Homepage inilah web jurnalnya dan kita bisa lihat bagaimana kita bisa submit jurnal di sana. Keren kan? Ya. Jadi kita bisa lihat misalnya bagaimana kita mau submit jurnal, kita bisa baca lebih detail di sini dan semuanya sudah tertera dengan bagus. Submit an article. Di situ kita masuk. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menonton, saudara-saudari. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.